Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Masih semangat belajar ya? Jumpa lagi dengan Ibu Rina di Belajar Prakarya kelas 7. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang proses produksi kerajinan tekstil. Apa saja yang akan kita pelajari? Pada materi proses produksi kerajinan tekstil, kita akan mempelajari tentang tapestri, batik, sulam, dan jahit aplikasi. Baiklah, kita mulai. Yang pertama yaitu tapestri. Apa saja bahan yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestri? Ada dua bahan, yaitu benang tipis yang digunakan sebagai lungsi. Yang kedua, benang tebal yang digunakan sebagai pakan. Alat apa saja yang digunakan untuk membuat hiasan tapestri? Ada dua alat. Yang pertama, kayu spandram yang diberi paku untuk memasang benang lungsi. Yang kedua, batang kayu. Bentuk batang kayu ini menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyaman memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar bidang tenunan atau anyaman, dan benang pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Bagaimana proses pembuatan tapestri? Proses pembuatan tapestri yang dicontohkan di sini yaitu membuat tenunan. Langkah yang pertama adalah pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Yang kedua, memasukkan benang pakan pada lungsi. Yang ketiga, mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Dan yang keempat, jika ingin menggunakan teknik ria, caranya seperti pada gambar. Bisa kita bentuk sesuai selera. Kemudian, ini adalah hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Bisa juga dikreasikan seperti gambar selanjutnya. Yang kedua adalah batik. Ragam hias batik terdiri dari dua jenis. Yang pertama, batik pedalaman. Yang kedua, batik pesisir. Gambar ini adalah contoh batik pedalaman motif teruntun Jawa Tengah. Dan yang kedua, ini adalah contoh batik pesisir dari Pekalongan. Apa saja bahan yang digunakan untuk membuat batik? Yang pertama, kain putih. Kain ini bisa dari katun primisima atau bisa juga dari katun sutra. Bahan apa saja yang digunakan untuk membatik yang kedua? Yang kedua adalah malam atau lilin. Ini ada beberapa jenis malam, diantaranya adalah malam nyungging, dan yang kedua malam nempok atau teknik pecah. Bahan yang ketiga yang digunakan untuk memproduksi batik adalah zat pewarna batik. Bisa pewarna sintetis, bisa juga pewarna alami yang berasal dari kulit manggis atau kayu secang. Alat apa saja yang digunakan untuk membatik? Alat yang digunakan yang pertama adalah canting. Canting adalah alat yang digunakan untuk memindahkan atau mengambil cairan. Canting ini tersusun dari cucuk dan gagang. Macam-macam canting, ada canting elektrik, kemudian ada canting cap.
Alat produksi batik yang kedua adalah kompor beserta wajannya. Kompor digunakan sebagai alat untuk membuat api untuk memanaskan lilin malam. Wajan adalah perkakas yang digunakan untuk mencairkan malam. Selanjutnya, alat produksi batik yang ketiga, peralatan lain diantaranya ada dingklek, ada gawangan, ada bandul, ada pola batik, ada ember, ada panci, dan juga ada wadah penampung limbah malam. Bagaimana proses pembuatan batik? Proses pembuatan batik ada 3 teknik. Teknik yang pertama yaitu teknik cap, yang kedua teknik tulis, dan yang ketiga teknik campuran cap dan tulis. Berikutnya, yang ketiga adalah sulam. Sulam disebut juga dengan bordir, yaitu hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada keterampilan pembuatan sulam dibutuhkan jenis-jenis tusuk dasar, yaitu yang pertama ini adalah tusuk jelujur. Berikutnya ini adalah tusuk tikam jejak. Selanjutnya ini adalah tusuk silang. Yang keempat ini adalah tusuk flanel. Yang kelima ini adalah tusuk veston. Yang keenam ini adalah tusuk rantai. Dan yang ketujuh ini adalah tusuk melekat benang. Terakhir tusuk batang. Hasil akhir sulaman dapat dibedakan menjadi 3, yaitu A. Sulam datar, hasil sulaman rata dengan permukaan kain. Yang B. Sulam terawang atau kerawang, hasil sulaman berlubang-lubang seperti menerawang. Dan yang terakhir C. Sulam timbul, hasil sulaman membentuk tekstur di permukaan kain sesuai motif yang dibuat. Berikut ini adalah jenis-jenis sulam. Yang pertama ini yang disebut dengan sulam kepala peniti. Yang kedua ini adalah sulam bayang. Yang ketiga ini adalah sulam renda bangku. Keempat ini adalah sulam rajut pita. Terakhir, kita lanjutkan ke jahit aplikasi. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar lain. Selanjutnya, diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias veston. Jenis-jenis jahit aplikasi ada 5 macam. Yang pertama, jahit aplikasi standar atau online. Yang kedua, jahit aplikasi pada potong sisip atau inlay. Yang ketiga, jahit aplikasi pada potong motif. Yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Dan yang kelima, jahit aplikasi pengisian. Alat produksi jahit aplikasi terdiri dari jarum jahit tangan dan jarum sulam. Yang kedua, gunting. 3, jarum pentul dan bantalan jarum. 4, tudung jari dan alat penusuk benang. 5, pemidangan. 6, pensil atau kapur jahit. 7, cukil atau pendedel jahitan. Dan 8, setrika. Bahan yang dibutuhkan dalam produksi jahit aplikasi terdiri dari yang pertama, benang jahit dan sulam. Yang kedua, kain.
Ada beberapa jenis kain, diantaranya ada kain polos, kain motif, kain vel. Bagaimana proses membuat jahit aplikasi pada produk bantal hias? Ini contoh dari jahit aplikasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas. Setelah itu, buat pola sesuai desain. Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar. Jahitlah satu persatu dengan tusuk piston. Selanjutnya, mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung. Langkah berikutnya, buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain. Jahit sekeliling kain dasar putih dan tempel pada bantal biru dengan tusuk piston. Buatlah pita dengan bahan bermotif. Buat kerutan melingkar 2 susun pada bagian tengah, kemudian sematkan kancing. Inilah hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bantal sederhana. Demikian anak-anak materi tentang proses produksi kerajinan tekstil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa simak terus materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.